Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadian Sunjaya, mahasiswa Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Ini saya akan mempresentasikan usaha mandiri, analisis teori SWOT dan flow map, di mana ini sebagai tugas yang diberikan untuk mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Ini melatar belakangi usaha mandiri saya, yaitu dalam bidang kaos, itu kaos polos atau kaos sablon ready to print, dimana merek dagang saya adalah Kensport. Di sini alasan saya memilih jenis usaha ini karena mudah dan populer. Dalam artian usaha kaos sebenarnya ini mudah untuk dimulai dan bisa dikatakan usaha kaos sebagai usaha yang sangat populer, terutama di kalangan anak-anak muda, dan kaos ini dipakai untuk baik anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, dan kaos ini dipakai tidak memandang status sosial, baik kalangan bawah atau kalangan atas. Nah, di sini saya mendapatkan konsep untuk membuat kaos sablon. Adapun tips yang saya dapatkan adalah tentukan konsep dan tema. Jadi konsep kaos seperti apa yang akan dijual, polos atau sablon atau variasi lainnya. Dan jika memilih kaos sablon, pastikan harus memiliki desain yang unik, bahkan aneh, agar ciri khas ya dari brand kaos yang menjadi identitas brand kita sendiri. Yang kedua merupakan bahan baku yang berkualitas dan terpercaya. Di sini harus mencari supplier yang bahan bakunya itu berkualitas baik, karena kualitas dari bahan menjadi identitas dari brand itu sendiri. Nah, di sini saya menganalisis melalui teori SWOT. Ada 4 komponen yang didapat. Yang pertama strength, yaitu kekuatan, dimana kekuatan merupakan poin internal. Jadi kekuatan yang sudah saya analisis, kita tuh produk harus kuat dan bertahan pada persaingan pasar, baik itu sumber daya yang berkualitas dan juga keuntungan harus diperhitungkan. Yang kedua weakness, merupakan kelemahan. Nah, ini kelemahan itu kebalikannya dari strength, dari kekuatan, dimana merupakan faktor negatif. Nah, di sini harus dianalisis juga. Yang pertama yang saya analisis dari segi modal ini yang kurang besar gitu. Terus fasilitas yang belum komplit, terus pembukuan yang belum menggunakan sistem, dalam artian masih manual. Yang berikutnya merupakan analisis dari peluang atau opportunities, di mana peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan usaha mandiri yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis, di mana kesempatan ini harus betul-betul dimanfaatkan, karena pepatah mengatakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Nah, di sini yang saya analisis merupakan kepercayaan dari koneksi rekanan. Jika dari rekanan sudah dipercaya, maka itu pertahankan, baik itu dari kualitas produk dan lainnya, baik itu dari segi pengiriman, ketepatan untuk produk yang di order. Dan kesempatan untuk berikutnya merupakan adanya tradisi lebaran. Jadi tradisi lebaran ini kesempatan untuk berjualan atau menjual produk kaos
ini. Yang keempat merupakan analisis dari ancaman atau threat. Nah, di sini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan dan harus mempertimbangkan hal ini untuk menetapkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi, di mana banyaknya persaingan yang tidak sehat. Nah, apa harga kualitas produk kan yang bersaing. Selanjutnya adanya produk dari luar, dalam artian produk impor lebih murah dibandingkan produk lokal. Kita harus bisa menganalisis dan menyikapinya. Berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana flow map atau alur pembelian kaos ready to print atau sablon, di mana saya membuat kaos untuk komunitas, grup, baik itu sekolah atau komunitas motor atau yang lainnya. Nah, di sini ada proses input dan proses output. Input, proses, output. Di mana ada 3 entitas. Yang pertama dari customer itu harus membuat data dan desain pesanan harus seperti apa, lalu dikirim ke owner. Nah, dari owner itu membuat desain kaos sesuai apa yang dipesan. Selanjutnya dilakukan setting menggunakan komputer. Nah, di sini apabila settingan sudah sesuai atau tidak, nah, jika tidak sesuai maka si customer harus membuat pemesanan ulang untuk kembali di setting, dan jika ya, si customer harus memberikan komitmen di mana produk itu udah cocok, udah sesuai, dan jika sesuai harus dilakukan penawaran harga, apakah itu harganya sesuai, karena kalau sablon itu ditentukan oleh banyaknya warna dan desain. Nah, apabila sepakat, maka si customer harus memberikan DP. DP ini 50% dari total semua yang harus dibayar. Nah, setelah customer memberikan DP, baru proses pekerjaan, di mana di sini ada proses membuat kaos. Nah, setelah kaos selesai, si customer harus melakukan pembayaran pelunasan dari sisa DP yang harus dibayar. Nah, setelah melakukan pembayaran, si pemilik ini melakukan 3 proses, di mana bukti transfer dikirimkan ke customer, terus bukti pembayarannya diarsip, dan kaosnya nanti akan dikirim ke jasa pengiriman jika itu ada di luar pulau, luar kota, yang tidak bisa dijangkau di wilayah sekitar. Nah, dari kurir ini melakukan packing atau pengetakan, lalu di sini membuat sebuah proses. Si kurir ini yang pertama kaosnya dikirim ke customer. Nah, yang pertama lagi data pengiriman nanti diarsip. Nah, si customer ini menerima barang yang diantar oleh si kurir lalu diarsip. Nah, mungkin ini alur dari pembuatan flow map untuk proses order dari kaos untuk sablon. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika mau order, jangan lupa hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.